pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi dan selamat beribadah di dalam kebaktian sekolah minggu hari ini. Hari ini menjadi sangat spesial buat kita semua. Walaupun ketakutan COVID-19 melanda kita semua. Tapi kita semua tetap dapat mendengarkan dan merasakan kasih Tuhan Yesus pada hari Minggu ini. Mari, hari ini kita semua akan diberkati Tuhan Yesus yang melawat kita lewat firman-Nya. Sebelum kita mendengar dan membaca sebagian firman Tuhan, mari kita semua berdoa dan meminta pertolongan Roh Kudus agar kita semua mengerti apa yang Yesus ingin kita lakukan. Mari adik-adik semua, kita berdoa. Ya Yesus yang menjadi Mesias dan Juru Selamat kami, hari ini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus dan penuh kemuliaan. Kami datang bukan hanya menyembah dan memuji nama-Mu. Kami mau menyediakan hati kami dan segala pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Yesus, kami siap mendengarkannya. Amin. Semua orang takut mati. Bahkan binatang sekalipun takut mati. Binatang berusaha lari ataupun bersembunyi. Kalau terdesak dan tidak ada jalan keluar lainnya, binatang pun akan melawan. Kalau perlu, sampai mati. Bagaimana dengan adik-adik semua? Dan juga para kakak yang menjadi guru sekolah minggu. Kematian tidak seharusnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Kematian bahkan disebut sebagai keuntungan. Sebagaimana perkataan Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke-21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah adik-adik, kematian adalah hal yang menakutkan bagi manusia atau orang yang belum mengenal dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Bagi orang beriman dan percaya, kematian bukanlah penghalang, hambatan untuk terus menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, di Yohanes 12 ayat yang pertama sampai dengan 36. Kita semua melihat bagaimana Yesus mempersiapkan kematiannya. Tuhan Yesus memberikan teladan dan contoh yang sempurna dalam mempersiapkan kematian. Yesus tidak pernah mundur dalam pelayanannya di sepanjang hidupnya yang begitu singkat. Hambatan ataupun keterbatasannya sebagai manusia tidak membuatnya menjadi takut dan gentar. Tapi Yesus maju terus, pantang mundur dengan berani, tapi tepat dan terukur. Tepat artinya sesuai dengan kehendak Allah. Terukur artinya tetap setia mengandalkan Allah dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapinya. Tidak gerasa gerusu, tidak asal tabrak, tidak semau gue. Bahkan Yesus sangat mengetahui bahwa kematiannya yang sudah begitu dekat dan tinggal menghitung hari. Keadaan di mana iblis bekerja dengan segala caranya membuat semakin banyak orang menghasut dan menginginkan kematian Yesus. Semakin iblis bekerja,
Justru Yesus semakin membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan dan dinubuatkan para nabi sebelumnya. Yesus membuktikan dalam kehidupannya yang singkat sebagai sang Mesias yang dinantikan. Orang lumpuh berjalan, orang buta disembuhkan, orang kusta ditahirkan. Bahkan orang muda dan sahabatnya, yaitu Lazarus, yang sudah mati selama 4 hari, dibangkitkan Yesus. Nah, begitu juga dengan hari-hari kita semua yang ada di Indonesia, serta terutama di Jakarta pada saat ini. Semua berita cetak, media televisi, bahkan media sosial selalu menambahkan jumlah orang yang dicurigai terinfeksi COVID-19 dan bahkan jumlah orang yang mati pun setiap hari bertambah banyak. Masyarakat Jakarta dicekam dengan ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Tempat-tempat keramaian tiba-tiba menjadi sepi. Dan tempat orang-orang yang biasanya berkumpul, baik itu mal, bahkan tempat ibadah sekalipun, sedapat mungkin dihindari. Bahkan kegiatan sekolah sampai tingkat universitas dilaksanakan secara jarak jauh, tidak lagi lewat tatap muka. Sebagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana cara dan sikap kita? Mari kita ikuti terus apa yang Yesus kerjakan. Yesus menyadari kematian harus terjadi. Itu sebabnya dia menuju kota Yerusalem yang menjadi tempat kematian. Hari-hari yang biasanya diisi dengan khotbah dan mujizat di segala penjuru dan tempat, kini sudah harus ditinggalkan. Dalam waktu yang tidak banyak lagi. Tapi justru begitu banyak orang yang ingin berbuat kejahatan kepadanya. Yesus masih tetap memberikan waktunya untuk menemui Lazarus, sahabatnya, di kota Betania sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem. Maria, saudara dari Lazarus, menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Yesus dengan meminyaki rambut Yesus, bahkan sampai ke kaki Yesus, dengan minyak narwastu yang paling harum dan paling mahal. Bukan itu saja. Bahkan Maria bersedia menggunakan rambutnya untuk membersihkan kaki Yesus. Suatu ucapan syukur yang begitu total atau menyeluruh. Karena biasanya rambut wanita pada saat itu merupakan mahkota yang harus selalu tertutup dan dilindungi dari pandangan orang banyak. Yesus menghargai persembahan Maria yang mahal dan ketulusannya. Akan tetapi, Yudas sebagai murid Yesus malah melihatnya sebagai pemborosan yang sia-sia. Tapi justru saat itulah Yesus mulai menegaskan kematian. Di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Adik-adik, setelah semakin banyak orang yang mendengar dan melihat semua mujizat atau perbuatan Yesus yang luar biasa, maka semakin banyak orang yang ingin bertemu langsung dan mengenal Yesus lebih dekat lagi. Pada akhirnya, Yesus sebagai Raja yang dimuliakan, menurut orang-orang pada saat itu adalah kemenangan Raja yang membebaskan bangsa Yahudi dari bangsa Romawi yang menjajah mereka. Mereka justru baru menyadari semuanya setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Bahwa kematian Yesus adalah kemenangan Yesus atas kuasa iblis yang menguasai umat manusia. Yesus menang atas kematian dan maut yang dirancang oleh iblis melalui kebangkitan Yesus. Akhirnya, semakin banyak orang tertarik melihat dan menyaksikan pengorbanan Yesus untuk keselamatan manusia. Tuhan Yesus telah menunaikan tugas mulianya sampai tuntas dan menyerahkan tugas selanjutnya kepada kita semua. Sebagaimana perintah Yesus dalam Matius 28 ayatnya ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Adik-adik semua, dengan adanya serangan COVID-19 yang tidak memungkinkan kita berkumpul secara banyak orang, apakah yang sebaiknya kita lakukan sebagai murid-murid Yesus? Apakah kita tidak menghiraukan keselamatan orang banyak dan tetap melakukan semua hal seperti biasa? Kerja, sekolah, bahkan beribadah secara biasa. Seolah kita membanggakan diri sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan Yesus dan merasa hebat, bahkan sombong, sehingga bisa lolos dari serangan virus COVID-19. Ataukah kita sebagai anak sekolah minggu dan juga para kakak-kakak sekolah minggu bisa bersikap seperti Yesus yang dapat menempatkan diri secara benar di hadapan Allah? Kita tahu saatnya harus mempertahankan iman percaya kita secara bertanggung jawab dan tidak menyangkal atas kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib kepada kita semua. Kita juga bisa mengambil langkah yang tepat untuk menghindari hal-hal yang konyol dan sia-sia. Bahkan adik-adik bisa mengenalkan Yesus kepada orang tanpa harus membawa mereka ke gereja. Kita bisa bawa orang tua kita. Kita bisa bawa saudara kita. Kita bisa bawa teman-teman kita yang belum mengenal Yesus, bahkan belum percaya kepada Yesus. Mari, ajak mereka untuk bisa mengenal Yesus yang menjadi juru selamat kita dan menjadi juru selamat mereka juga. Kita tidak perlu kabur atau bersembunyi ketakutan dari COVID-19. Tapi justru kita tanggap secara kekinian dalam bersaksi tentang Kristus Yesus. Mari kita tetap berkarya dan menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun Yesus memakai kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, jadikanlah kami alat-Mu yang tetap mengenalkan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah semua rintangan dan hambatan yang harus dihadapi tidak membuat kami menjadi penakut dan meninggalkan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap mengandalkan segala perkataan-Mu dan menyerahkan hidup kami seutuhnya di dalam perlindungan-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami dan luputkanlah kami dari yang jahat. Bukan kehendak-Mu, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Amin. Kalau adik-adik memerlukan catatan ibadah, maka adik-adik bisa melihat sesudah tayangan ini. Sampai jumpa minggu depan. Hosana.